The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Haleluya. Dimanapun kalian berada, selamat datang dalam ibadah online IFGF Solo. Pada kesempatan kali ini, mari kita bawa hati kita persiapkan untuk menerima yang terbaik hanya daripada Tuhan. Mari datang dalam hadirat-Nya. Kami tersungkur Tuhan di hadapan-Mu. Pada kali ini Tuhan, kami siap untuk menerima janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah janjimu yang menghibur.
Katakan sama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Percaya Tuhan, Ku percaya Kau tak pernah tak pernah gagal. Terima kasih Yesus. Menghiburkanku, menghibur,kan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia dan tak pernah gagal untuk senantiasa menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kami melewati lembah kekelaman, tapi perkenanan-Mu, tangan-Mu selalu menopang hidup kami. Sehingga kami kuat, sehingga kami bisa teguh berdiri di dalam penyertaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk menerima setiap janji, menerima hadirat-Mu Yesus, menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami, dan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Yesus yang kami imani terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu yang menguatkan kami, memampukan kami Tuhan melewati lembah yang gelap Tuhan. Kami percaya, kami imani penyertaan-Mu takkan pernah habis. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu. Janji-Mu, janji-Mu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Amin. Janji-Mu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janji-Mu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu yang kami imani terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pada kesempatan kali ini Tuhan, ketika kami membuka hati kami, bejana hati kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan.
Kami rindu Tuhan, Engkau puaskan dahaga kami. Engkau puaskan kehidupan kami dengan kasih dan rahmat. Kiranya firman-Mu pada kali ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Hati kami siap dibajak dan boleh mengeluarkan yang terbaik. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Hari ini saya mau share tentang tekun. Ada seorang yang sedang menempuh pendidikan. Dia merasa putus asa karena tidak bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Nilai-nilainya sangat turun, sangat drop sehingga dia merasa dia tidak bisa mampu melanjutkan pendidikannya. Singkat cerita, kemudian dia memutuskan untuk pulang ke kampung, saudara. Di tengah perjalanannya ternyata cuaca tidak bersahabat, hujan sangat lebat. Dan akhirnya kemudian dia memutuskan untuk berteduh di sebuah pohon. Ketika dia dalam kegalauannya dan keputusasaannya, dia melihat ke bawah. Dia melihat ada sebuah batu yang berlubang. Dan di atas lubang itu ternyata air terus menetes, setetes demi setetes, pas pada lubang batu tersebut. Dengan diam dia merenung, kira-kira berapa lama dibutuhkan untuk membuat batu itu berlubang dari tetesan air demi tetesan air. Dia rasa mungkin kalau beberapa hari rasanya tidak mungkin. Mungkin ini beberapa bulan terus menerus. Tapi rasanya batunya begitu kuat, batunya begitu keras. Mungkin ini sudah bertahun-tahun. Di dalam perenungannya akhirnya dia menyadari selama ini dia mudah menyerah. Ketika dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ketika nilai-nilainya buruk, dia menyerah, dia putus asa dan dia tidak mau belajar lagi. Berdasarkan pengalaman itu kemudian dia merasa bahwa dia harus kembali berjuang. Akhirnya dia tidak jadi pulang ke kampung. Dan dia kembali ke tempat dia menempuh pendidikan. Dan sejak saat itu dia belajar dengan rajin, dengan tekun. Sampai akhirnya dia bisa menyelesaikan pendidikannya. Sudah dikasih Tuhan, ilustrasi ini berbicara tentang ketekunan di dalam menjalankan sesuatu di dalam kehidupan kita. Sayangnya hari-hari ini dalam lingkup pekerjaan maupun pelayanan, ketekunan nampaknya semakin hari semakin langka. Digantikan dengan mentalitas yang cepat bosan, mudah menyerah, tidak tahan uji, sedikit saja mendapat kritikan terus ngambek. Sedikit saja mengalami kekecewaan terus ingin mundur. Sedikit saja dihantam kesulitan terus mengomel, protes kepada Tuhan, tidak mau lagi ke gereja. Akibatnya kita pun tidak bisa maju-maju. Iman kita tidak bisa bertumbuh karena kita kurang tekun. Sudah dikasih Tuhan, saya mau bacakan ayat firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat yang ke-25 demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Di dalam ayat tersebut ada kata, barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Kata meneliti berarti mencari, mengamati, menguraikan, dengan sungguh-sungguh. Hukum yang sempurna. Apa hukum yang sempurna? Yaitu hukum yang memerdekakan orang, saudara. Dan hukum yang memerdekakan orang itu adalah firman Tuhan. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Sudah dikasih Tuhan, saya ingat bagaimana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi dan Farisi tentang hukum yang terutama. Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di sebuah negara, setiap negara memiliki undang-undang dasar. Artinya apa? Setiap peraturan, setiap perundangan yang lain harus tunduk, harus bersumber kepada undang-undang dasar. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hukum kasih ini ada hukum pertama dan hukum yang kedua. Semua hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung kepadanya, yaitu bergantung kepada mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Di dalam Yakobus 1 ayat 25 juga berkata, barang siapa bertekun di dalamnya, yaitu di dalam firman Tuhan, artinya bukan hanya mendengar saja, tetapi sungguh-sungguh melakukan dengan setia. Nah, ini artinya bertekun di dalam firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya bertekun dalam firman Tuhan bukan hanya mendengar, tapi setiap hari kita melakukan dan melakukan dengan setia. Lalu apa berkat ketekunan? Dalam ayat tadi dikatakan bahwa orang yang memiliki ketekunan akan mengalami kebahagiaan. Mengapa? Karena akan mencapai apa yang diharapkan atau janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Saat ini kita akan belajar 3 hal, saudara. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian tekun itu sendiri. Ya, dalam bahasa Yunani kata tekun itu digunakan kata upomone yang artinya konsisten atau terus berlanjut. Ya, artinya tidak berhenti di tengah jalan, tapi terus berlanjut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tekun memiliki 3 arti. Yang pertama rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. Apa maksudnya rajin? Rajin artinya rapi, tidak pernah absen atau tidak pernah bolos. Nah, ini berlaku mungkin kalau saudara dan saya adalah seorang karyawan, ya, kita masuk dalam pekerjaan kita, setiap hari bekerja dengan rajin, tidak pernah bolos. Demikian juga dengan anak-anak yang sekolah, kuliah, rajin artinya tidak pernah bolos. Rajin artinya selalu mengerjakan semua pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Lalu arti dari tekun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keras hati. Nah, ini bukan bicara tentang hati yang keras, yang tidak bisa ditegur, yang semaunya sendiri, bukan. Tapi bicara tentang teguh, yaitu pendiriannya kuat. Pendiriannya tidak mudah berubah-ubah, tidak mudah menyerah. Saudara, orang yang tekun memiliki pendirian yang kuat. Sekalipun tantangan datang, masalah datang, kesulitan menghampiri, dia tidak mudah menyerah, tapi dia teguh pendiriannya. Dan kata tekun juga artinya bersungguh-sungguh, yaitu segenap hati dan tidak main-main dalam mengerjakan sesuatu. Nah, saudara, kalau orang yang tekun untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, artinya serius di dalam apa yang dipercayakan kepadanya. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang saudara dan saya perbuat dalam kehidupan kita di dunia, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, yang terbaik. Tapi kalau kita melakukan untuk bos, untuk pimpinan, untuk guru, ya kita mungkin bisa dengan setengah-setengah karena memandang mereka adalah manusia. Tapi kalau saudara
memandang bahwa semua yang Tuhan percayakan kepada saudara adalah dari Tuhan. Dan saudara dan saya melakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita lakukan dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi orang yang tekun tidak mudah menyerah, saudara, oleh tantangan maupun kesulitan yang dihadapi. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya orang yang tekun memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yaitu bagian pertama, pengertian tentang tekun. Yang kedua, saudara, ketekunan yang dicatat di Alkitab. Saya search di Alkitab Sabda, mencari kata tekun. Ternyata ditemukan 52 ayat yang di dalamnya ada kata tekun dan juga ketekunan. Nah, saudara, kalau kita renungkan, 1 tahun itu 52 minggu. Jadi bayangkan bahwa setiap minggu kita belajar tentang ketekunan. Ya, sampai 1 tahun terus kita tekun. Artinya orang tekun tidak boleh berhenti tengah jalan. Melakukan pekerjaan 1-2 minggu semangat, 1-2 bulan semangat. Tapi setelah itu dia kemudian menyerah, setelah itu kemudian dia berhenti tengah jalan dan tidak bisa melanjutkan. Orang yang tekun akan terus melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pelayanan. Dia melakukannya terus menerus, saudara. Ya, dari 52 tadi saya coba ringkas, saudara. Ternyata ada 15 yang dicatat tentang ketekunan. Ya, saya bacakan satu-satu ya. Saya tidak perlu menjelaskan karena keterbatasan waktu. Yang pertama adalah tekun mengasihi Tuhan. Yang kedua, tekun dalam berdoa dan puasa. Yang ketiga, tekun dalam melakukan perintah Tuhan. Yang keempat, tekun dalam kesalehan. Yang kelima, tekun dalam beribadah atau menyembah Tuhan. Yang keenam, tekun dalam menghasilkan buah. Yang ketujuh, tekun dalam pengajaran, ya, pengajaran firman Tuhan. Yang kedelapan, tekun dalam persekutuan. Ya, jadi kalau kita sebagai gereja, ya, secara kelompok besar maupun kelompok-kelompok kecil, mari kita belajar bertekun, saudara. 9, tekun dalam iman. 10, tekun dalam berbuat baik. 11, tekun dalam kesengsaraan. Nah ini, saudara, kadang dalam kesengsaraan kita mudah putus asa, kita mudah menyerah. Kenapa? Karena tekanan begitu berat, penderitaan begitu luar biasa sehingga kita merasa give up. Tapi Alkitab mengatakan supaya dalam kesengsaraan kita bertekun. 12, tekun dalam pengharapan. Saudara, kalau sudah punya pengharapan tentang masa depan, berdoa dan nantikanlah dengan tekun. 13, tekun dalam membaca kitab suci. Nah, puji Tuhan, kita sebagai gereja terus mengajak jemaat, memotivasi jemaat untuk membaca kitab suci setiap hari, saudara. Kalau kita membaca Alkitab sebagai sebuah program, kita bisa bosan. Kita bisa merasa jenuh. Tapi kalau saudara membaca kitab suci sebagai makanan rohani buat kita, maka kita akan belajar bertekun setiap hari baca kitab suci. 14, tekun dalam memikul salib. Ya, sebagai orang percaya, kita memikul salib karena nama Tuhan Yesus. 15, tekun dalam menantikan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali dan tidak ada seorang pun tahu waktunya. Oleh sebab itu nantikanlah dengan tekun, saudara. Nah, itu ketekunan yang dicatat di Alkitab. Tapi intinya saya ingin menekankan bahwa setiap hari, setiap minggu mari kita terus lakukan dengan tekun apa yang Tuhan percayakan kepada kita sampai pada akhirnya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai Tuhan memanggil saudara dan saya. Bagian yang ketiga, saudara, menjadikan segala aspek hidup sebagai pelayanan. Ya, apa yang disebut dalam bagian kedua tadi mungkin kita berkata, itu kan ketekunan secara rohani. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam sosial masyarakat kita,
Apa saya harus tekun? Sudah dikasih Tuhan, kalau kita memisahkan antara yang rohani dengan yang jasmani, mungkin ini tidak akan pernah nyambung, saudara. Tapi sesungguhnya pelayanan itu adalah apa saja yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi yang dimaksud pelayanan bukan hanya di gereja. Saudara bisa melayani di rumah tangga, saudara bisa melayani di pekerjaanmu masing-masing. Pekerjaanmu adalah pelayananmu. Saudara bisa melayani di pendidikan saudara, pendidikanmu, tempat engkau sekolah, tempat kau kuliah, itu adalah pelayananmu. Demikian juga di tempat kita tinggal, lingkungan masyarakat kita bisa melayani orang-orang di sekitar kita. Saudara, kalau kita memahami hal ini, maka kita akan belajar untuk tekun. Contohnya misalnya dalam membangun rumah tangga. Kita percaya bahwa dalam membangun rumah tangga senantiasa mengalami namanya tantangan, masalah, pencobaan, pergumulan. Kalau kita tidak tekun, terjadi masalah, mungkin konflik antara suami istri, mungkin ketidaksesuaian dalam karakter maupun sifat, kita bisa menyerah dan berkata kita tidak bisa bersama lagi. Tapi kalau saudara belajar untuk bertekun, saudara, justru berbagai masalah persoalan itu membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin mengerti rencana Tuhan, membuat kita semakin setia dan mengandalkan Tuhan. Jadi bangunlah, jalanilah rumah tanggamu dengan tekun. Atau mungkin saudara yang sedang merintis sebuah pekerjaan atau bisnis. Kita tahu bahwa untuk menjalankan sebuah bisnis itu tidak mudah. Apalagi hari-hari ini dalam masa pandemi COVID-19, saudara. Ya, banyak bisnis mengalami kendala yang luar biasa. Omset turun drastis, daya beli turun, dan sebagainya. Ya, kalau kita berkata give up, menyerah, ya, kita akan berhenti. Tapi kalau sudah belajar untuk tekun, terus lakukan, minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, maka saudara akan dikuatkan untuk menjalankan semua itu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan buat saudara masing-masing. Demikian juga dengan anak-anak yang sedang menempuh studi. Ya, pendidikan di Indonesia itu sangat panjang, saudara. Saudara mungkin bisa perhatikan dari sejak taman bermain, ya, kelompok bermain, playgroup misalnya, TKA, TKB, SD, SMP, SMA, kuliah, gitu ya. Kalau diteruskan sampai sangat panjang, bisa puluhan tahun, saudara, hanya untuk belajar, saudara. Kalau kita tidak tekun, kita bisa menyerah. Kita bisa, ngapain aku susah-susah belajar, toh orang yang berpendidikan belum menjamin dia bisa sukses, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, apapun yang Tuhan percayakan kepada Anda, jalanilah dengan tekun, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ibrani 10 ayat yang ke-36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Sekali lagi di sini, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sudah dikasih Tuhan, kadang kita berdoa. Dan setelah kita berdoa, beberapa waktu lamanya doa kita belum dijawab, kita menyerah. Dan akhirnya kita tidak percaya sama Tuhan. Padahal sebentar lagi Tuhan mau jawab. Tapi karena kita sudah menyerah, akhirnya jawaban doa tidak datang dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan janji-janji Tuhan yang Tuhan taruh dalam Alkitab. Kalau kita percaya dan melakukannya dengan tekun, saya percaya semuanya akan indah pada waktunya. Saudara, saya akan menerima semua janji Tuhan yang terbaik supaya kita diberkati, supaya kita mengalami segala janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Ada seorang tukang kayu yang sudah berusia,
bermaksud pensiun dari pekerjaannya di sebuah perusahaan konstruksi real estate. Ia menyampaikan keinginan tersebut kepada pemilik perusahaan. Tentu saja karena tak bekerja, ia akan kehilangan penghasilan bulanannya. Tetapi keputusannya sudah bulat. Ia merasa lelah, ia ingin beristirahat dan menikmati sisa hari tuanya bersama istri dan keluarganya dengan penuh kedamaian. Pemilik perusahaan merasa sedih kehilangan salah satu pekerja terbaiknya. Lalu ia memohon kepada tukang kayu tersebut untuk membuatkan sebuah rumah untuk dirinya. Tukang kayu tersebut mengangguk, menyetujui permohonan pemilik perusahaan itu. Tapi sebenarnya ia merasa terpaksa. Ia ingin segera berhenti, hatinya tidak sepenuhnya dicurahkan. Dengan ogah-ogahan dia mengerjakan proyek itu. Ia cuma menggunakan bahan-bahan sekedarnya. Akhirnya selesailah rumah yang diminta. Hasilnya bukanlah sebuah rumah yang baik. Sungguh sayang, ia harus mengakhiri karirnya dengan prestasi yang tidak begitu mengagumkan. Ketika pemilik perusahaan itu datang dan melihat rumah yang dimintanya, ia menyerahkan sebuah kunci rumah kepada si tukang kayu dan berkata, "Ini adalah rumahmu. Hadiah dari kami." Betapa terkejutnya si tukang kayu. Betapa malu dan menyesal. Seandainya saja ia mengetahui bahwa sesungguhnya ia mengerjakan rumah itu untuk dirinya sendiri. Tentu dia akan melakukan dengan cara yang berbeda. Kini dia harus tinggal di rumahnya yang tidak terlalu bagus, hasil karyanya sendiri. Sudah dikasih Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala banyak daripada kita membangun kehidupan dengan cara yang membingungkan, biasa-biasa. Lebih memilih ala kadarnya ketimbang mengupayakan yang baik, saudara. Bahkan ada bagian-bagian penting dalam kehidupan kita yang kita tidak mau mengerjakan dengan cara yang terbaik. Pada akhir perjalanan kita akan terkejut saat kita melihat ternyata kita menemukan diri dalam sebuah rumah yang kita ciptakan sendiri. Seandainya kita menyadari dari semula dalam menjalani hidup ini, maka kita akan melakukan dengan cara yang berbeda. Saudara, renungkan bahwa kita adalah tukang kayu itu. Renungkan rumah yang sedang saudara dan saya bangun. Setiap hari kita mungkin memukul palu, memasang papan, mendirikan dinding dan atap. Mari kita selesaikan rumah kita dengan sebaik-baiknya. Seolah-olah mengerjakannya sekali saja seumur hidup, biarpun hanya 1 hari. Maka dalam 1 hari itu kita pantas untuk menempuh hidup dengan penuh keagungan dan kejayaan. Saya ingat ada seorang cedik pandai yang mengatakan pepatah ini. Buatlah rencana seolah-olah hidupmu masih 1000 tahun lagi. Dan jalanilah hidupmu seolah-olah besok engkau akan mati. Sekali lagi saya ulangi. Buatlah rencana seolah-olah hidupmu masih 1000 tahun lagi. Dan jalanilah hidupmu seolah-olah besok engkau akan mati. Saudara, kalau kita tahu waktu kita sangat terbatas, maka kita akan menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan pernah putus asa. Kita akan bertekun karena sebentar lagi waktu kita sudah tiba. Hari kita sudah berakhir. Tapi kadangkala banyak orang merasa bahwa hidupnya masih panjang sehingga dia hidup dengan sembrono. Membuang-buang waktu. Melakukan dengan tidak serius. Hari ini dimanapun saudara dan saya berada, biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada saudara dan saya. Mungkin ada di antara saudara yang merasa sudah putus asa dan menyerah. Dan saudara tidak mau melanjutkan lagi. Anda
Ada masalah dalam keluarga, sudah merasa tidak ada solusi. Keputusannya adalah menyerah. Saudara, jangan kau menyerah. Karena selalu ada jalan di setiap kesempatan. Tuhan selalu buka jalan buat dirimu. Ketika engkau sedang menjalani sebuah bisnis usaha, mungkin kau sudah merasa menyerah. Seolah-olah sudah tidak ada jalan. Tapi biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada saudara. Bertekunlah. 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 Nantikan janji Tuhan. Dalam engkau belajar dan menempuh masa depanmu, bertekunlah. Bertekunlah. Jalanilah dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan masa depan yang terbaik bagi saudara semuanya. Biarlah firman Tuhan ini akan berbicara kepada kehidupan saudara dan saya juga, sehingga membuat kita tetap bertekun, menjalani kehidupan ini sampai akhir Tuhan memanggil kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Saya rindu berdoa untuk saudara yang hari-hari ini sudah merasa sudah hampir menyerah, hampir putus asa, merasa bahwa tidak ada jalan, merasa bahwa apa yang sudah harapkan selama ini sia-sia. Sudah dikasih Tuhan, percayalah firman Tuhan berbicara kepada saudara hari ini. Ya Yesus. Untuk saudara tetap bertekun, tetap tekun. Amin. Dalam setiap panggilan Tuhan, dalam setiap hal yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tuhan mempercayakan kepada saudara keluarga, untuk saudara bangun dan jalani dengan tekun. Tuhan mempercayakan kepada saudara bisnis pekerjaan, jalani dengan tekun, lakukan dengan setia. Amin. Tuhan percayakan kepada saudara pendidikan, studi kepada saudara, lakukan, jalani dengan tekun. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Demikian juga dalam pelayanan kita. Tuhan mempercayakan kepada pelayan kita, pada kita semuanya. Mari kita semua tetap tekun, tetap setia. Jalani dengan sungguh-sungguh. Lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita percaya ketika kita lakukan dengan tekun, saudara akan mendapati setiap janji Tuhan, berkat yang Tuhan janjikan kepada saudara semuanya. Bapa dalam surga, Bapa berdoa ya Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami yang hari-hari merasa jenuh, merasa bosan, merasa putus asa, merasa tidak sanggup lagi. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus akan menopang mereka, memampukan mereka untuk mereka bisa bangkit lagi dan menjalani setiap panggilan Tuhan dalam hidup mereka dengan tekun. Sampai Tuhan memanggil mereka, sampai waktunya cukup bagi mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, berkati yang berkekurangan, sembuhkan yang sakit Tuhan. Kami percaya firman-Mu hari ini berbicara kepada saudara kami, juga kepada kami semuanya. Kami diberkati dan iman kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan,
Tiba waktunya untuk kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan dimanapun kita berada untuk menerima segala janji Tuhan dan berkat Tuhan dinyatakan buat kita semuanya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi dan juga masa depanmu. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau bumi bergoncang, Kau tetap Allah. Dahulu, sekarang, samanya tak berubah. Sama